Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan ya, minggu lalu kita nggak bisa masuk karena ada libur ya. Saya sendiri Muhammad Iqbal, ya, bidang saya memang computer vision. Sejak tahun 2008 itu saya sudah mulai memasuki penelitian terkait dengan computer vision, salah satunya ya komputer grafik. Biasanya saya mengajar grafik komputer ya 1 dan 2 ya, atau image processing atau computer vision. Tapi ini tumben saya sekarang dapat materi desain pemodelan grafik. Jadi ini pendekatan bagaimana kita bisa membuat sebuah karya dari komputer grafik ya, yang kita desain gitu ya, desain kreatif ya, dan ternyata memang komputer grafik ya, ini tidak hanya berhubungan dengan bagaimana kita menggunakan tools, tetapi juga berhubungan dengan kualitasnya itu, kualitas yang apa istilahnya, pakai perasaan gitu ya. Sebuah desain yang baik itu harus bisa menyentuh perasaan, maka dibuatnya juga harus pakai perasaan gitu ya. Jadi ilmu ini jadi cuma ilmu yang cukup lengkap ya. Di satu sisi kamu belajar tentang tools ya, bagaimana menggunakannya sehingga bisa membuat suatu desain gitu. Nah, di satu sisinya kamu harus bisa membuat desain yang menarik gitu ya, desain yang bisa diterima oleh orang-orang banyak sehingga menyentuh hatinya, sehingga menyentuh emosionalnya, sehingga desain itu kemudian bisa punya pengaruh ya, ada nilainya ya bagi orang lain ya. Baik, sekarang kita mulai ya. Jadi kenapa perlu mata kuliah ini ya? Jadi seorang desainer grafis ternyata nggak cukup kalau cuma mempelajari softwarenya saja gitu ya. Seorang desain grafis ya ternyata tidak benar kalau hanya dengan menguasai software lalu bisa leluasa mengekspresikan idenya gitu. Belum tentu gitu ya. Jadi ada persoalan lain di sini yang penting yang terkait dengan sejarah ya. Sejarah juga penting ya. Kita pelajari dari pengalaman orang-orang dahulu tentang grafik komputer, bukan grafik komputer, tentang desain grafis ya gitu. Tentang konsepnya mereka. Jadi ada latar belakang apa mereka menggunakan keterampilan ini ya, dan kemudian proses-proses desain yang seperti apa yang sudah pernah orang lakukan. Jadi ini jadi apa? Jadi tambahan-tambahan ya. Jadi sesuatu yang penting juga kita ketahui ya, supaya apa yang kita buat, desain grafik yang kita buat menjadi punya arti yang besar ya. Jadi kalau di situ saya tulis di situ bahwa tanpa kita memahami seluk-beluk desain grafis ya, seperti kita udah siap perang, alat tempurnya siap gitu, sudah punya softwarenya, sudah ngerti menggunakannya ya, tapi kita nggak tahu arahnya kemana harus kita tembakkan semua senjata itu ya. Jadi begitu kira-kira. Jadi itulah kira-kira ya. Kadang-kadang kita juga gara-gara ketidaktahuan bagaimana desain yang baik ini, kemudian juga kita akhirnya dalam membuat itu juga ragu-ragu gitu. Ya. Karya desain yang lemah ya karena tidak dilatih pengetahuan dan konsep desain gitu. Sama saja belajar bela diri tapi nggak mau jurus-jurusnya itu tidak dilatih gitu. Ya. Nah, kalau ini kita cuma harus melihat, memahami, kemudian kita tinggal mempraktekannya ya. Jadi begitu kira-kira. Kenapa perlu mata kuliah ini? Kalau lihat dari definisinya ya, bisa dilihat ya, yang namanya desain itu adalah suatu seni terapan, sebuah arsitektur ya, gambar-gambar ya, arsitektur dan berbagai pencapaian kreatif lainnya secara grafis. Ya. Desain bisa jadi dua kalimat kata ya, dua jenis kata ya, di situ kata benda maupun kata kerja. Ya. Jadi kalau dia lagi di dalam kata kerja berarti desain itu proses untuk membuat atau menghasilkan suatu objek baru. Karena ini namanya desain grafis yang membuat objek grafis baru misalnya gitu. Ya. Sedangkan kalau kata benda, desain itu juga bisa kita sebut sebagai hasil akhirnya.
Ya, hasil akhirnya itu bisa berupa gambarnya, gitu, hasil dari kreativitas kita, bisa berupa rencana, proposal, atau gambarnya sendiri, objek yang nyatanya sendiri. Ya. Nah, sedangkan kalau grafik itu adalah perwujudan atau pengungkapan, ya, apakah itu dalam bentuk huruf atau simbol-simbol, ya, tanda, ya, atau gambar-gambar yang diperbanyak melalui proses pencetakan. Pencetakan juga sekarang sudah berkembang. Pencetakannya itu adalah pencetakan di dunia nyata, ya, printing, ya, ataupun sekarang pencetakannya dalam tanda kutip pencetakannya kita cetak di dalam format digital, ya. Jadi penyebarannya melalui format-format digital seperti internet, ya, atau yang lainnya gitu, ya. Nah, jadi begitu kira-kira. Dan ini contohnya yang namanya grafika itu bisa berupa foto, bisa berupa gambar, ya, gambar tangan maksudnya ini, ya, bisa berupa seni-seni garis, ya, garis kita sambung menyambung gitu. Bisa berupa grafik, ya. Grafik itu bolehlah kita misalnya bilang contohnya dalam bentuk apa kalau grafik, ya, misalnya diagram-diagram misalnya, ya, diagram batang, diagram pie dan seterusnya. Itu kadang-kadang begitu, ya, diagram, ya, grafik dan diagram gitu, ya. Kemudian bisa berupa tipografi. Tipografi itu seni apa? Seni menulis, ya, seni huruf, ya, begitu. Juga angka juga berupa angka-angka atau simbol-simbol tertentu. Desain geometris seperti bangunan, ya, meja, kursi dan seterusnya. Pembuatan peta. Nah, ini juga penting nih, ya. Sekarang kan kita overlay, ya, seperti yang dilakukan oleh Google Map, kan ada overlay antara peta dasar buminya dengan peta jalan, peta sungai, peta apa, itu kan ada di overlay. Ya, bahkan sekarang petanya sudah masuk ke peta warung misalnya, ya, peta jualan gitu, seperti misalnya kalau kita lihat di apa Gojek atau di Grab Bike itu, ya, kalau kita bisa mau belanja lewat sana itu kan petanya itu udah bisa digunakan. Kita langsung tahu mana yang terdekat, ya, martabak yang paling dekat misalnya kayak begitu. Ya. Di gambar teknik, ya, gambar mesin-mesin, ya, teknologi industri ada tekniknya, ya, gitu. Kemudian bisa juga berapa kombinasi-kombinasi teks, ilustrasi itu seperti menggambar bebas, ya, dan kombinasi warna tertentu, ya, jadi gitu. Nah, jadi gabungan dari desain dan grafis itu artinya adalah satu komunikasi visual yang menggunakan gambar dan menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin, gitu, ya. Dalam desain grafis, teks juga dianggap sebagai gambar karena dia merupakan abstraksi simbol-simbol yang bisa dikeluarkan, bisa dilukiskan, ya, bukan dibunyikan di situ. Yang maksudnya tuh artinya itu bisa dikeluarkan, ya, melalui gambar. Makanya ada seni teks itu fontnya juga banyak, ya, tipe-tipenya juga banyak. Nah, kemudian permodelan itu bagaimana, ya? Membentuk suatu benda-benda atau objek, ya, mendesain objek itu sehingga seperti kelihatan hidup. Nah, jadi proses ini biasanya kita menggunakan peralatan bantu, ya, kita membuat modelisasi objek, ya, berdasarkan alat bantu yang kita gunakan, ya. Dan keseluruhan objek ini dengan teknologi yang terakhir kita bisa sampaikan secara 3 dimensi, ya. Permodelan itu bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi, ya. Dengan teknologi terakhir kita bisa juga membuat objek-objek 3 dimensi tersebut, ya, kemudian untuk menggambarkan sesuatu, ya, untuk menggambarkan arti tertentu, untuk mengajak orang-orang misalnya gitu. Nah, jadi kalau kita simpulkan, ya, yang namanya desain pemodelan grafis adalah suatu ilmu, ya, yang mempelajari tentang bagaimana membuat, menciptakan objek baru berupa seni terapan, arsitektur, dan berbagai pencapaian kreatif lainnya, ya, yang direkayasa oleh perangkat lunak tertentu. Ya, gitu. Sekarang kita kan, ya, bukan hanya perangkat lunak sih, ya, rata-rata walaupun kita sekarang menggambarnya menggunakan tangan gitu, ya, kita masukin ke digital gitu kan, kita pakai pad, ya, suatu surface tambahan untuk komputer untuk kita bisa melakukan sketsa di sana langsung menggunakan misalnya pakai apa tuh kalau yang di HP itu yang kayak pensil, ya, itu namanya saya lupa tuh jadinya, ya, jadi begitu. Jadi merupakan satu hal yang dilakukan di tahapan awal untuk melakukan pembuatan, melakukan penyimpanan dan manipulasi model dan
gambar citra ya. Jadi begitu. Kenapa kita mempelajari ini ya? Jadi ini artinya dari desain pemodelan grafik ya. Nah, kalau kita bicarakan lebih lanjut ya, kalau kita lihat bagaimana kita menerapkan ini gitu ya. Ternyata ilmu desain pemodelan grafik ini berhubungan dengan banyak hal ya. Pertama dengan teknik elektronika. Ya, sekarang proses desain modern ya pasti menggunakan alat-alat bantu. Ya, alat-alat bantu tuh paling tidak di situ ada alat-alat bantu komputer, ya, alat-alat bantu peralatan-peralatan atau peripheral yang bisa mendukung kegiatan kita gitu, ya, dalam melakukan desain. Ya, makanya kemudian teknik elektronika jadi nomor satu karena kita akan menciptakan ya perangkat lunak yang peka terhadap perangkat-perangkat keras tertentu, ya, seperti tadi pad, ya, seperti juga tadi apa namanya untuk melakukan apa tadi pensil digital itu ya, pulpen gitu. Apa sih namanya kok jadi lupa ya. Kalau di Samsung itu ya apalah gitu namanya. Ada yang ingat namanya? Yang pen ya, stylus ya, stylus kalau nggak salah ya. Ya. Stylus pen kalau nggak salah gitu. Ya. Terus kemudian ada yang kedua adalah psikologi. Psikologi itu berhubungan dengan ilmu-ilmu perilaku, memahami perilaku, memahami penilaian-penilaian kognitif orang lain. Kognitif itu penilaian yang diakibatkan oleh pengetahuan orang tersebut. Ya, jadi satu ilustrasi itu bisa dibedakan untuk orang yang pengetahuannya kurang sama orang yang pengetahuannya lebih, itu dia akan beda persepsinya terhadap suatu hasil karya ya. Ada yang ketawanya terlambat karena baru dia nyadar itu lucu gitu. Ada yang karena dia pengetahuannya luas makanya dia cepat memahami bahwa itu adalah suatu yang lucu misalnya gitu. Ya, jadi begitu. Ya, kita juga akhirnya harus memahami perilaku-perilaku tersebut ya, persepsi orang ya, proses nalar dari orang ya, kemudian keahlian untuk mengontrol motorik ya orang lain ya, karena gambar itu kan misalnya apa ya, coba sekarang kalau kamu jalan ke negara-negara maju ya, di jalanan itu kan banyak petunjuk ya, banyak petunjuk jalan yang sangat jelas. Bagi kita yang biasa nanya di Indonesia ya, kita pengennya nanya terus sama orang, Pak kesini gimana gitu. Karena memang di kita proses desain yang memberikan petunjuk jelas itu masih kurang sekarang, masih belum pakai ilmu ya gitu ya. Kalau di turunannya ya dari psikologi yang berhubungan dengan teknologi industri, itu ilmunya namanya ergonomics ya. Kita di Gunadarma ada beberapa dosen tuh yang doktornya itu adalah ergonomics ya gitu. Itu psikologi. Terus kemudian ada ilmu bahasa. Nah, juga penyampaian bahasa jadi penting di sini. Ya, gambarnya bagus, bahasanya nggak jelas gitu. Itu juga berbagai macam penyampaian bahasa itu sangat penting. Mungkin kamu sering nggak ngeh gitu, begitu ngelihat iklan-iklan dalam bahasa Inggris misalnya. Ya. Ya karena apa? Karena bahasanya bukan bahasa kita gitu. Ya, iklan ini arahnya kemana dan seterusnya, kita akan lebih mikir sedikit panjang daripada kita membaca iklan yang sesuai dengan bahasa kita. Ya, jadi begitu kira-kira. Ya. Tapi memang pendekatan grafis ini universal karena grafik itu kan lebih mudah diinterpretasi ya. Masalah interpretasinya salah atau benar ya tergantung siapa yang membacanya kan begitu, siapa yang membacanya. Jadi memang ilmu bahasa menjadi satu yang penting ya. Kemudian ilmu sosiologi juga berhubungan dengan studi dari pengaruh sistem manusia komputer di struktur lingkungannya, sosiologi. Ya, kalau kita kasih iklan digital kepada orang-orang yang di gunung, tentu akan berbeda hasilnya dengan orang-orang yang ada di perkotaan yang sudah mulai yang akrab dengan interaksi komputernya ya, antara manusia komputernya. Jadi sosiologi itu tentang keadaan masyarakatnya ya, jadi begitu. Terus juga antropologi ya, antropologi bagaimana interaksinya ya, mekanisme interaksi manusia dengan komputer gitu ya. Jadi sehari-hari ya, bagaimana mereka bisa kerja tim di dalam ini ya, di dalam proyek ini juga. Kalau antropologi bukan hanya si penikmat desainnya, tapi juga si siapa ya, tim kerjanya, tim kerja itu antropologi itu pendekatannya. Bagaimana orang bisa bekerja sama di dalam satu tim dengan bagus sekali ya, tim kerja desain ya. Misalnya kelompok penulisnya siapa. Jadi memang tim ya, tim yang dibentuk dalam membuat desain pemodelan grafik ini juga bukan hanya tukang gambar, tapi juga ya orang-orang yang melakukan manajemen tim tersebut gitu.
ya, termasuk orang-orang ahli bahasa, termasuk orang-orang ahli psikolognya. Ya, biasanya tim besar, sebuah pengiklan besar, ya, anggaplah tim marketing dalam tanda kutip, ya, desainnya ini yang maksudnya kumpulan dari desainnya, para desainernya, ya, jadi itu dalam satu tim tuh banyak itu keahliannya, ya, gitu, tenaga ahli lah gitu. Ya, sementara yang desainernya, ya, yang menggunakan toolsnya mungkin cuma satu orang, tapi kita sebelum membuat itu di dalam software ada rapat dulu dari berbagai macam disiplin ilmu ini, ya. Yang terakhir itu adalah makanya desain ilmu, desainnya adalah ilmu yang selanjutnya adalah desain grafis dan tipografi, ya. Jadi kemampuan estetika dari desain grafis dan tipografi adalah suatu hal yang sangat penting gitu, ya, dalam desain sistem manusia komputer, ya. Jadi ini ilmunya sendiri, ini belajarnya ya kita lah yang kita pelajari grafik komputer di kuliah lain, ya. Bagaimana menggunakan tools untuk melakukan perancangan-perancangan ini, ya, gitu. Nah, kalau sekarang kita lihat sejarahnya, ya. Kalau kita lihat sekarang sejarahnya, coba. Ya, dari zaman prasejarah sampai zaman Renaissance itu grafis itu, ya. Waktu itu belum ada mesin cetak, mereka menggambar di gua-gua gitu. Ya, terus ada apa namanya, kemampuan berbahasa dari bangsa Sumeria. Itu juga ada, ya, nanti kita lihat satu-satu, ya. Ada pencetakan di Cina, teknologi pencetakan di Cina. Lalu di zaman keemasan Islam, ya, di situ ada seni kaligrafi dan sebenarnya banyak lagi seni yang lainnya, ya. Gitu. Saya apa namanya, berkeliling di Eropa misalnya, berkeliling di Spanyol misalnya, di sana ada Alhambra, itu salah satu istana merah peninggalan abad pertengahan ketika Islam menguasai hampir sepertiga, ya, sepertiga dunia, ya, begitu. Spanyol itu banyak sekali peninggalannya, ya, dan seninya juga sangat luar biasa, ya. Bangunan-bangunan yang ada itu luar biasa sekali, ya. Seni kaligrafi ini sangat menonjol sekali gitu, ya. Sekarang di Turki juga, ya, banyak peninggalan-peninggalan tuh di apa namanya, dinasti Utsmaniyah, ya, Utsmaniyah yang dinasti Islam terakhir sekitar berapa ratus tahun gitu, ya, sekitar 600-700 tahun terakhir gitu, ya. Terus juga kemudian ada seni lambang di Eropa dan ada juga etalase-etalase toko. Jadi zaman dulu itu etalase toko juga ternyata sudah ada gitu desainnya, ya. Ini contoh nih, ya, di lukisan gua tuh, ya, malah 38.000 sebelum Masehi itu udah ditemukan. Ya, ada yang bentuknya gambar cap tangan seperti yang dilihat di gambar ini, ya. Kemudian juga ada apa lagi, bikin gambar-gambar gitu, ya, gambar-gambar sederhana gitu, ya. Jadi ini maksudnya apa, ya, sejarawan masih ada perdebatan, ya, apakah ini merupakan salah satu cara mengiklankan mereka, apakah ini cara mereka apa namanya, berkomunikasi satu sama lain, ya, gitu, ataukah ini cara mereka beribadah gitu istilahnya gitu, ya, untuk menyembah dewa-dewanya misalnya gitu, ya. Tapi ini udah suatu mekanisme komunikasi menggunakan bahasa visual, ya, begitu. Kemudian juga ada apa namanya, bahasa tertulis Sumeria itu 3.300 sampai 3.000 sebelum Masehi. Ya, jadi ada bahasa tulis yang digunakan itu adalah secara logo-logo atau grafik, ya, icon-icon. Jadi ini icon yang pertama di dunia. Dan ikonnya bukan pakai digital, ya, belum ada komputer sebelum Masehi, ya, tapi mereka menggunakan logo-logo, ya. Mereka melakukan pemahatan, ya, dari suatu bahan gitu, ya. Di situ membentuk gambar-gambar, ya, logo-logo gitu, ya. Ini juga, ya, kita ini icon yang pertama, ya, mekanisme icon yang pertama. Kemudian tahun 200-an sampai tahun 1000-an, ya, gitu. Kalau ini udah Masehi. Nah, teknologi cat printing di Cina itu juga sangat berkembang banyak, ya. Tahun 200-an pakai relief kayu, ya, tapi udah 1000-an itu sudah punya mesin cetak, ya, sudah punya kertas gitu, ya, gitu. Jadi ini 400 tahun lebih maju dari setelah itu baru ada mesin cetak pertama gitu di Eropa, ya, gitu.
kaligrafi. Nah, ini yang menarik nih gitu. Ya, tipografi ya, kalau di seni kemasan Islam itu tipografi ya. Tipografi itu seni huruf. Ya, karena dia skrip maka disebut kaligraf ya, kaligrafi. Ya, dan ini seni huruf ini ternyata membentuk pola-pola berulang dan seterusnya ya, seperti bordernya yang kita lihat di gambar sebelah itu. Dan ternyata kalau diselidiki ya, pola-pola berulang ini semuanya berdasarkan matematika. Ya, jadi ilmu matematika. Jadi pola-pola ini ya. Sekarang kan juga ada tuh batik batik yang berdasarkan matematik ya. Apa tuh namanya? Fraktal ya, batik fraktal ya, dikembangkan oleh orang ITB malah tuh ya, orang ITB ya. Jadi orang dia kuliah seni grafik gitu, kemudian dia kalau nggak salah dia bukan ini dari FMIPA gitu ya. Nah, lalu dia membuat batik fraktal dari hasil pola-pola rumus-rumus matematik. Ya. Nah, jadi ini dalam budaya Islam ya, tipografi itu menjadi salah satu penting mengekspresikan artistik sesuai dengan ajaran agama. Gitu. Ya, kalau di Islam kan kita nggak boleh gambar sembarangan ya, maksudnya kita misalnya kalau gambar orang misalnya itu kan ada perdebatan ya, gambar makhluk hidup itu ada perdebatan, walaupun boleh-boleh saja gitu. Ya, tapi ulama sebagian ada yang melarang, ulama yang lain ada yang membolehkan dan seterusnya ya, itu karena turunan. Dulu itu pembuatan gambar-gambar hidup terutama itu dilarang karena sebelumnya misalnya kaum yang ada di Mekah atau di Madinah itu mereka menyembah objek-objek tersebut gitu, hasil karya seni patung, hasil karya seni apa itu malah justru disembah gitu. Nah, Islam karena masuk memperbaiki zaman jahiliyah itu ya dengan cara melarang awalnya begitu. Tapi sekarang pun banyak ya komik-komik bernuansa Islami misalnya dan cerita-cerita itu ada, tapi memang ada syarat-syarat atau ada batas-batasnya ya, tidak sebebas itu. Nah, saya nemukan satu buku nih, cuma memang bukunya belum saya baca karena belum ketemu PDF-nya ya. History of Arab Graphic Design. Ya. Jadi itu juga waktu saya lihat buku ini secara sekilas ya, ada contoh-contoh chapternya, ternyata memang menarik ya proses ini gitu. Ya. Nah, itu kira-kira abad pertengahan. Kemudian mulai ada seni lambang di Eropa. Jadi di Eropa itu misalnya lambang-lambang itu menunjukkan bahwa merepresentasikan mereka tinggal di wilayah mana. Di kastil mereka pasti mereka bikin gambarnya. Ya, ada yang gambarnya macam-macam tuh, hewan-hewan dan seterusnya, itu menunjukkan ciri khas dari rumah mereka dan nama-nama keluarga mereka. Itulah yang namanya seni lambang di Eropa ya. Bahkan mereka juga untuk melegitimasi surat-surat juga mereka punya cap lambang keluarga pakai lilin ya gitu. Terus ini juga makin berkembang ketika terjadi penyerangan ya di perang salib gitu. Ya, karena di situ kan ada banyak kesatria dari Eropa ya, ada yang Templar, ada yang segala macam, ya, yang tulisannya salib hitam di background warna putih atau sebaliknya salib merah di background warna hitam, itu kan pasukan-pasukannya beda-beda, ya, gitu. Jadi itu kalau seni lambang di Eropa tahun 1100-an. Ya, juga banyak ditemukan ini bukan seni lambang, ini etalase nih, etalase di Eropa, ya. Etalase di Eropa contohnya itu ada warung kopi atau warung bar gitu. Ya punya apa namanya etalase, dan etalase ini ternyata di 1100 di 1300 udah mulai itu. Ya, tahun 1300 maksudnya, ya. Jadi ada Raja Richard dari Inggris membuat undang-undang bahwa sebuah rumah bir harus memiliki tanda di depannya sehingga publik bisa menemukannya dengan lebih mudah. Ya. Itu. Dan sekarang sampai saat ini ya tradisi ini masih berlangsung. Kita juga di toko kita kan kasih judul di depan. Tapi bukan lambang kita mah ya, sama warteg gitu. Nggak ada gambarnya, cuma tulisan aja gitu. Nah kemudian yang penting dari sejarah ini kemudian ya makin berkembangnya ya lahirlah satu desain grafis ya dalam suatu ilmu ya. Dan ilmu itu ditunjang oleh peralatan-peralatan ya. Nah itu contohnya Gutenberg Press ya, itu mesin cetak Gutenberg. Ya, terus ada logo,
Ya, ada iklan cetak yang pertama, dan ada teknologi yang disebut dengan kromolitografi. Nanti kita lihat apa ini, ya. Gutenberg itu tahun 1300-an sampai 1400-an, ya. Dia bikin mesin cetak, ya, di Jerman, ya. Jadi ini untuk apa namanya? Membuat merek-merek, ya, begitu, ya. Jadi ini merupakan masa kebangkitan kembali Eropa, ya. Kemudian logo pertama, ya, tahun 1400-an ada logo pertama, ya. Jadi merek, jadi apa namanya? Mereka mau membuat logo-logo buat produk-produk mereka untuk membedakan ini produknya siapa, gitu. Ya. Terus tahun 1600-an baru ada iklan cetak yang pertama, ya, ada di koran, ya. Gitu. Di istilahnya namanya koranto, ya, koranto. Ya. Jadi walaupun sebenarnya iklan pertama, ya, selain bangsa Sumeria, ya, Sumeria itu ya bangsa Mesir, ya, di sekitar Mesir kuno, ya, gitu. Walaupun itu iklan pertama mereka, ya. Kalau kamu jalan-jalan ke Mesir, masuk ke mana piramid-piramid itu, kamu akan melihat bahasa-bahasa gambar yang ada di sana, ya. Itu sangat juga menarik. Kemudian kromolitografi itu juga satu apa namanya perkembangan, ya, bagaimana kemudian desain itu mulai memanfaatkan warna, bukan hanya hitam putih saja, ya. Nah, namanya disebutnya kromo, ya. Kromo itu terkait dengan warna, ya, kromolitografi, ya. Jadi gitu. Bisa lihat di gambar-gambar ini mulai tahun 1800-an sudah bisa dicetak warna, ya. Di TV juga kan, kalau dulu TV teknologinya berkembang, ya, mulai dari tidak berwarna sampai berwarna gitu, ya. Saya masih ingat saya dulu tahun 80-an rumah saya TV-nya hitam putih, ya, gitu, abu-abu gitu. Itu juga udah senang nontonnya. Begitu orang tua saya beli TV yang berwarna tuh, saya nonton TV dari awal buka sampai tutup jam 11 malam. Saking senangnya ngelihat warna. Itu tahun 80-an padahal. Ya, gitu. Tapi itu bukan di grafis, ya. Maksudnya itu grafis elektronik grafis. Ya, teknologinya berkembang lain lagi, bukan grafis yang kromatografi yang tadi kita baru bicarakan. Ya, itu perkembangan selanjutnya dari kromatografi, ya. Nah, kemudian ini juga lebih detailnya, ya, ada beberapa eksibisi istilahnya pameran-pameran, ya. Pameran-pameran yang terkait dengan desain grafis, ya. Ada yang tahun 1851, ya, ada yang tahun 1872, ya, ada seorang tokoh namanya Piet Mondarian, ya. Kemudian dia menggunakan mekanisme apa istilah grid, ya, dalam penggambarannya itu, ya. Istilahnya teknik dia ini yang disebut dengan, ya, Mondrian layout, ya, gitu. Jadi gambar-gambar itu geometris, ya, mengikuti harmoni universal. Ya, ini orang-orang arsitektur jago apa namanya memahami ini, ya, sangat memahami gaya-gaya Mondrian, ya. Dan ada apa pola-pola harmoni, ya, harmoni dari suatu objek, ya. Jadi istilahnya golden rectangle atau golden triangle misalnya, ya. Itu rectangle, triangle itu banyak sih teorinya, ya. Jadi misalnya gini, kalau gambar manusia itu mukanya itu proporsional, ya, coba lihat nih, ya. Itu ada segitiga triangle antara mata dengan hidung ke bawah tuh, ya. Dan itu udah dikodifikasi itu secara komputer untuk face recognition, ya, sehingga kemudian itu bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi emosi, ya. Dia senyum, dia marah, ya, dia sedih dan seterusnya, ya. Itu yang disebut dengan apa namanya golden triangle di muka. Ya, ada lagi yang triangle lagi atau apa rectangle lagi yang berhubungan dengan proporsional badan. Ya, badan manusia gitu. Nah, tahun 1892 juga ada, ya, impresionis, ya, dan ilustrator. Nah, ini perkembangan ilustrator, ya, dari Prancis. Kemudian juga tahun 1910-an mulai ada modernisasi, ya, dalam grafik, ya, simbol-simbol kekuatan apa simbol-simbol dari gambar-gambar tersebut yang disebut dengan modernis, ya. Kamu boleh cari, ya, maksudnya aliran modernis itu gambarnya kayak gimana. Aliran yang siapa ilustrator dari
Art Nouveau ya, Prancis ya. Itu kayak gimana. Terus ilustrasi Mondrian bagaimana ya, nanti kamu boleh cari sendiri ya. Kemudian ada lagi yang istilahnya Dadaisme ya, Dadaisme. Ini setelah perang ya gitu. Jadi ini modernisasi yang lebih lanjut lagi ya. Jadi karena habis perang banyak yang trauma, maka gambar-gambarnya lebih ke arah yang menyembuhkan trauma tersebut gitu ya. Tapi juga lebih rasional, lebih praktis, bahkan sinis gitu ya, dan anarkis gitu. Jadi dulu itu kan sebelum perang hukum-hukum keindahan itu sangat besar ya, makanya banyak berkembangnya ekspresionisme, naturalisme gitu. Jadi yang indah-indah gitu, menggambar sesuatu itu sangat bagus gitu, kadang-kadang melebihi aslinya gitu, sangat indahnya. Tapi begitu perang orang mulai rasional, gambarnya mulai ada kritikan dan seterusnya, karena habis perang tuh orang pada sakit semua hatinya ya, karena masih berat ya, kehilangan saudara dan seterusnya. Ya, 1916 juga begitu di bagian wilayah Belanda ya. Jadi ada seni desain ya, menggunakan komposisi asimetris ya. Gitu. Gambar ada tuh ya blue chair. Saya gambarnya saya masukin atau enggak? Enggak saya masukin ya. Karena enggak cukup ininya. Kemudian ada desain grafis di era modern sekarang ini ya. Gitu. Wenner Workstate ini workshopnya Wenner ada di Wina. Wina itu di Austria ya. Gitu. Kapan nanti jalan-jalan ke Austria. Austria itu di luar kotanya ada kota, ada kampung kecil tempat kelahirannya Mozart kalau nggak salah. Makanya di Austria tuh kamu akan melihat tempat-tempat pertunjukan orkestra tuh bertebaran di mana-mana. Ya, nanti kapan-kapan kamu ke Austria lah. Gitu. Ya, insya Allah kalau kamu niatkan, kamu insya Allah akan bisa. Ya, walaupun pandemik kayak gini nggak akan menghalangi kamu kemana-mana. Kalau kamu punya niat yang kuat, ya, dan kamu berusaha mewujudkannya. Ya, gitu. Pengalaman dari saya aja ya, saya bisa jalan-jalan ke Prancis sampai 4 tahun untuk belajar, itu juga karena kemauan keras saja. Ya, uang kemudian mengikuti, ya, ada yang ngasih beasiswa. Nah, sekarang setelah dapat beasiswa ya berbuatlah yang sebaik mungkin yang kamu bisa lakukan. Ya. Jadi buka wawasan dengan keliling dunia, ya, mudah-mudahan tuh, ya. Doain lah, pokoknya kalau kawan-kawan ini semangat, insya Allah dunia itu menjadi sempit gitu. Ya, bayangin aja misalnya hari ini ya, saya sudah ada di Turki ya. Kemarin saya masih minum kopi di Bogor, masih minum teh di Bogor gitu. Sekarang saya minum teh ya, kemarin langsung saya minum teh begitu saya turun dari pesawat di Turki ya, di warung teh ya gitu. Coba kayak gitu ya, bisa sebegitu kegiatan itu. Kegiatan manusia ya, kesempatan manusia berkeliling. Apalagi kalau ininya belajar ya, tujuannya belajar. Insya Allah itu satu yang dimudahkan ya sama yang maha kuasa. Ya, orang yang belajar atau yang mencari ilmu ya akan dikasih jalan yang mudah gitu ya. Nah, kembali lagi ke sini ya. Sekarang bagaimana desain grafis di era modern? Ya, diawali dengan tadi workshop di Wina tadi ya, workshopnya Wiener. Terus ada juga tokoh Paul Rand ya. Terus bagaimana tentang era digital dan bagaimana desain grafis yang sedang berlangsung sampai sekarang ya. Tahun 1903 nih ya, itu juga jadi tonggak di mana Werner Workstate ini ya, atau workshopnya Werner ini membuat apa istilahnya lonjakan baru ya, bahwa ahli-ahli tukang gambar itu, ahli-ahli grafis itu dikumpulkan jadi satu tempat dan kemudian membuat layanan-layanan buat masyarakat yang ingin membuat desain grafis di rumahnya misalnya. Ya, jadi seniman-seniman itu pada kumpul di satu tempat workshop. Ya, nah ini juga bagaimana kemudian menjadi tonggak desain grafis bisa menjadi profesional, ya, gitu. Layanan profesional. Ya, tahun 1918 ada istilahnya. Nah, ini grafis modern ini nama-namanya ya, istilahnya. Konstruktivism, ya, gitu. Terus kemudian juga 1 tahun setelahnya ada Bauhaus, ya, Bauhaus, ya, gitu. Arsiteknya dari apa namanya? Bauhaus itu di Jerman kalau nggak salah, ya, gitu. Kemudian
Gill-Sans ya. Gill-Sans itu antara tahun 1930-an ya, 28 sampai 30. Ya, jadi dia main huruf, tipografi berarti ya, tipografi. Orangnya namanya tipografer. Ya. Ini nih ya, Bauhaus nih ya. Gitu ya. Bauhaus di Jerman ya, di Jerman. Jadi ini kemudian melanjutkan tadi ya, Wiener Werkstatt yang ada di Austria. Jerman juga kemudian membuat seperti apa namanya, workshop juga ya, workshop grafis juga. Nah, itu contohnya nih misalnya. Bauhaus style tuh gambarnya seperti di kanan ya. Kamu mungkin kalau suka baca-baca komik ya, komik-komik Eropa tuh gambarnya modelnya kayak gitu tuh ya. Ada kesan apa di situ yang menurut kamu, coba ya? Coba rasanya apa? Kamu kalau baca manga itu juga lain kan kesannya ya gitu. Terus kamu kalau baca komik Eropa, dulu saya suka baca komik L. Shatterhand ya, Old Shatterhand. Ya, yang dia bareng sama orang Indian gitu. Itu komik Amerika malah gitu. Ya, jadi komik Eropa juga beda. Ya, kadang-kadang kalau yang habis Eropa itu setelah Perang Dunia tuh komiknya sinis-sinis ya, gambarnya kerusakan ya, boro-boro indah gitu. Tapi kita jadi pengen tahu untuk ini. Kemudian ini ada juga yang namanya William Addison Wiggins ya, gitu. Jadi ini istilahnya apa namanya, orang yang menulis buku tentang desain grafis, dan istilah desain grafis itu muncul di bukunya itu, tahun 1922. Ya, jadi istilahnya jadi graphic design ya, gitu. Itu pertama kali keluar. Kemudian tahun 47-an ada Paul Rand itu mulailah lahir modernisme ya. Jadi apa, bukan lahir, berkembangnya modernisme menjadi postmodernisme ya, gitu. Dan ini kemudian dialah yang misalnya si Paul Rand ini yang bikin logo-logo seperti yang ada di bawah ya. Di situ ada IF ternyata ya, English First ya, kemudian ada IBM gitu ya. Jadi bukunya menjelaskan tentang filosofi desain gitu ya, pada awal-awalan tersebut ya. Jadi yang namanya estetik itu sekarang kesempurnaannya juga bukan hanya sekedar gambarnya, tetapi fungsionalnya gitu ya. Nah, gitu. Itu UPS juga ada mungkin yang kita kenal ya, IBM kenal yang berhubungan dengan komputer ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang digital, ya, bagaimana desain grafis digital? Ya, tahun 50-an tuh udah mulai tuh, ya, begitu komputer dibuat, ya, makanya komputernya dulu walaupun komputernya jelek-jelek gitu ya, maksudnya bukan jelek sih, ya, di masanya itu sangat canggih tentu saja gitu. Ya, kalau kita bandingkan dengan sekarang ya, komputernya besar gitu, kecepatannya lemah dan seterusnya. Ya. Pada saat komputer berkembang tuh, nah contoh yang paling bagus untuk kita lihat di sini adalah Adobe misalnya, perkembangan Photoshop ya. Photoshop itu tahun 90 tuh udah mulai matang komputernya ya, udah mulai bisa tampil Windows. Ya, Windows tuh kalau nggak salah mulai Windows 1, Windows 3.1.1 dan seterusnya. Ya, itu mulai grafis desain mulai merambah wilayah digital. Ya, itu gambar-gambar itu Photoshop yang dari poinnya 1.7 sampai sekarang cuma gambar PS doang, tulisan doang gitu ya. Jadi itu gambar proses-proses digital ya, manipulation ya. Dan seni ya, Photoshop itu jadi seni andalan ya sekarang, dari dulu sampai sekarang. Tapi sekarang sudah bermunculan juga seni-seni yang ini karena Photoshop sendiri jualnya mahal sekali gitu. Nah, ini juga contoh perkembangan ya di era digital ya, di mana kemudian MTV membuat berbagai macam materi desain dengan tidak menghilangkan pola utamanya ya, tulisan M sama TV, tapi digital desainnya macam-macam ya, coraknya, teksturnya dan seterusnya berubah-ubah ya. Jadi inilah kemudian yang disebut dengan istilah flat design ya, flat design ya gitu. Jadi logonya dirubah-ubah terus, tapi karakteristiknya orang tetap mengenali bahwa itu MTV ya, contoh. Ya, dan sekarang masih berlangsung ya. Sekarang masih berlangsung komunikasi visual dari lukisan gua gitu sampai sekarang masih berlangsung. Sekarang giliran kalian akan menghasilkan grafik seperti apa. Ya, sekarang lagi model Zoom, akhirnya orang banyak bikin grafik background di Zoom misalnya.
Ya, sekarang juga kita lihat ya UX misalnya, tampilan-tampilan software itu kayak gimana? Itu nanti itu satu hal yang menarik yang akan kita lanjutkan di kuliah-kuliah selanjutnya. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Semuanya udah absen ya? Ayo, tadi mungkin belum Pak. Belum, silakan Pernah absen. ganti device. Ya, ya. Nah, absen ini gimana caranya Pak? Di chatting ada lihat, ada contoh nggak? Kamu Nggak ada ngelihat? Pak, tadi ganti device. Oke, Oh, ini baru pada absen lagi nih. ya, saya tulis lagi di bawah. Oke. Ya, terima kasih Pak. Oke, jadi begitu ya. Kuliah hari ini begitu saja. Ya, saya mau sholat subuh dulu. Nanti kita bisa lanjutkan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.